Pura-pura meninggal setelah minum minuman yang diberi racun oleh suami dan pelakor. Setelah mereka pergi, aku bangun dan penjarakan mereka. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, suasana rumah terasa begitu dingin, meski pendingin ruangan sudah kupadamkan sejak sore. Udara yang berhembus dari jendela sedikit menusuk, membuatku merapatkan selimut tipis di tubuhku. Namun dingin yang kurasakan sebenarnya bukan berasal dari cuaca, melainkan dari perubahan sikap suamiku belakangan ini. Namanya Raka, pria yang dulu begitu kucintai dengan sepenuh hati. Kami menikah 5 tahun lalu, dan pada awal pernikahan segalanya terasa indah. Ia lembut, penuh perhatian, dan selalu membuatku merasa istimewa. Tetapi, sejak beberapa bulan terakhir, sikapnya mulai berubah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, jarang berbicara denganku, bahkan nyaris tak lagi menyentuhku. Aku sudah mencoba menepis prasangka buruk. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa ia hanya lelah bekerja. Namun, semakin aku berusaha menutup mata, semakin nyata bukti yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Beberapa minggu lalu, aku menemukan jejak lipstik di kerah kemejanya. Warnanya merah menyala. Bukan warna lipstik yang pernah kupakai. Waktu kutanya, ia hanya tersenyum kaku dan berkata, "Ah, mungkin terkena noda dari acara kantor. Ada banyak tamu, mungkin tidak sengaja bersentuhan." Aku diam, meski hatiku menolak percaya. Hari itu, rasa curigaku semakin kuat ketika tanpa sengaja aku membuka laptopnya yang tertinggal di ruang tamu. Di dalamnya, ada sebuah percakapan rahasia dengan seorang wanita bernama Melinda. Isi pesannya membuatku tercekat. "Sayang, kapan kamu bisa tinggalin dia? Aku sudah nggak sabar hidup berdua denganmu." Dan balasan Raka membuat dadaku sesak. "Tenang, sebentar lagi semuanya selesai. Aku punya rencana supaya dia nggak jadi penghalang kita lagi." Tanganku bergetar saat membaca percakapan itu. Seolah-olah seluruh tubuhku membeku. Jadi benar dugaanku, suamiku berselingkuh. Dan parahnya lagi, mereka bahkan berencana menyingkirkanku. Sejak saat itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya, mencoba merangkai potongan-potongan aneh yang sebelumnya kupikir hanya kebetulan. Caranya menatapku yang dingin, caranya menghindari makan malam bersama, bahkan caranya mengunci ponselnya rapat-rapat. Semua itu kini masuk akal. Malam ini, sesuatu yang mencurigakan kembali terjadi. Raka pulang lebih awal dari biasanya. Ia tersenyum manis seakan tidak ada masalah. Senyum yang justru membuatku semakin curiga. "Sayang," katanya sambil menaruh jasnya di sofa. Aku kepikiran, kita sudah lama nggak makan malam bareng. Gimana kalau malam ini aku masakin buat kamu? Aku mengerutkan dahi. Tawaran itu terdengar terlalu manis untuk seorang Raka yang akhir-akhir ini bahkan jarang menyapaku. "Makan malam? Kamu yang masak?" Tanyaku ragu. "Iya dong. Sekali-kali biar aku yang bikin. Anggap aja sebagai permintaan maaf karena belakangan aku sibuk." Suaranya terdengar lembut, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Aku hanya mengangguk pelan, berusaha terlihat biasa saja, meski di dalam hatiku muncul ribuan pertanyaan. Beberapa saat kemudian, aroma masakan tercium dari dapur. Anehnya, bukan aroma nasi goreng atau sup sederhana seperti biasanya, melainkan aroma minuman manis yang pekat. Aku berjalan pelan ke dapur dan melihatnya sedang menuang cairan berwarna merah tua ke dalam gelas kristal. Cairan itu berkilau aneh di bawah cahaya lampu. Raka buru-buru menutupi gelas itu saat menyadari aku mengintip. Ini minuman spesial buat kamu," katanya dengan senyum yang dipaksakan. "Aku sengaja bikin biar malam ini lebih romantis." Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati, aku tahu ada yang tidak beres. Makan malam pun tersaji. Raka tampak bersemangat. Terlalu bersemangat malah. Di meja, selain beberapa hidangan sederhana, ada 2 gelas. Satu untuknya, satu lagi untukku. Bedanya, gelasnya sendiri berisi air putih biasa, sementara gelas untukku berisi cairan merah misterius tadi. "Minum dulu, sayang."
Biar segar, katanya sambil mendorong gelasku ke arahku. Aku menatap gelas itu lama, berusaha menyembunyikan tatapan curigaku. Perlahan, aku angkat gelas itu. Aku bisa mencium aroma pahit samar yang tidak biasa. Sebelum aku sempat meneguknya, bel pintu berbunyi. Jantungku berdegup cepat ketika Raka bangkit dengan wajah berbinar. Ia membuka pintu, dan di sana berdirilah seorang wanita cantik dengan gaun ketat berwarna hitam, Melinda. Hatiku seolah diremas. Jadi, tanpa malu, ia membawa selingkuhannya ke rumah kami? Oh, kamu datang juga, kata Raka dengan nada hangat. Ayo masuk. Melinda melangkah masuk, tersenyum puas ke arahku. Halo, Mbak. Wah, kamu beruntung banget punya suami yang perhatian kayak Raka. Bikin minuman spesial segala. Aku menahan amarahku. Rasanya aku ingin menampar wajahnya saat itu juga. Tapi aku tahu, ini bukan waktu yang tepat. Aku harus tenang. Silakan duduk, ucapku datar. Raka kembali duduk di sampingku, lalu menatap gelas di tanganku. Ayo diminum, sayang. Aku bikin khusus buat kamu. Rasanya manis. Kamu pasti suka. Aku bisa merasakan tatapan penuh harap dari Raka dan Melinda. Tatapan yang bukan sekadar menunggu reaksiku terhadap rasa minuman itu, tapi menunggu sesuatu yang lebih. Sesuatu yang berhubungan dengan rencana busuk mereka. Aku tersenyum kecil, menatap gelas itu, lalu menatap mereka bergantian. Dalam hati, aku berkata, baiklah, kalau kalian ingin bermain, aku akan ikut bermain. Tapi ingat, aku yang akan menjadi pemenang. Dengan perlahan, aku meneguk minuman itu. Rasa manis menusuk lidahku. Namun ada pahit samar yang membuat tenggorokanku panas. Aku menahan diri untuk tidak langsung bereaksi, meski perutku terasa perih. Raka dan Melinda saling berpandangan, lalu tersenyum kecil. Aku pura-pura tidak melihat, hanya menatap kosong ke arah meja. Malam itu, aku tahu satu hal, perang telah dimulai. Gelas di tanganku terasa berat. Cairan merah di dalamnya berkilau samar di bawah cahaya lampu ruang makan. Setiap kali aku menatapnya, aku seolah melihat bayangan masa depanku sendiri yang kabur. Seakan-akan minuman itu adalah garis pemisah antara hidup dan mati. Aku meneguk sedikit, lalu meletakkannya kembali di atas meja. Rasanya aneh, manis yang terlalu pekat, seperti menutupi sesuatu. Ada rasa pahit samar di ujung lidah. Rasa yang tidak semestinya ada dalam minuman buah biasa. Raka memperhatikanku dengan seksama. Seolah-olah ia sedang menanti sebuah keajaiban terjadi. Melinda, wanita yang sudah merebut perhatiannya, menatap dengan tatapan penuh kemenangan. Gimana rasanya, sayang? Tanya Raka dengan suara tenang. Namun sorot matanya menyimpan kegelisahan yang hanya bisa kulihat karena aku sudah lama mengenalnya. Aku tersenyum tipis. Lumayan. Manis sekali. Oh, itu memang resep spesial. Aku belajar bikin dari teman kantor. Jawabnya cepat. Aku berpura-pura meneguk lagi, tapi sebenarnya hanya membasahi bibirku. Aku tak ingin menelan lebih banyak dari cairan mencurigakan itu. Sejak awal aku sudah menduga, inilah puncak dari rencana jahat mereka. Bukti pesan-pesan rahasia yang kutemukan di laptopnya beberapa hari lalu kini terasa begitu nyata. Sementara aku berusaha menenangkan diriku, kepalaku mulai terasa berat. Entah efek dari tegukan kecil tadi atau hanya karena sugesti, tapi pandangan mataku mulai berkunang. Aku tahu, jika aku panik, mereka akan melihat kelemahanku. Jadi aku memilih diam, menunduk, dan berpura-pura lemah. Melinda menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapku sambil tersenyum miring. Wah, Mbak kelihatan lelah banget. Apa jangan-jangan minumannya terlalu kuat buatmu? Aku hanya mengangguk pelan, berusaha memainkan peranku. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan melangkah. Raka berpura-pura panik, berdiri dari kursinya. Sayang, kamu kenapa? Mukamu pucat banget. Ayo, minum lagi biar segar. Ia mencoba mendorong gelas itu ke arahku. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan. Aku agak pusing. Sekejap, aku melihat sekilas ekspresi lega di wajahnya,
Ekspresi yang tidak seharusnya ditunjukkan seorang suami yang peduli. Di balik kepura-puraannya, ada kilatan kegembiraan yang ia coba sembunyikan. Melinda menutup mulutnya dengan pura-pura khawatir. Astaga, jangan-jangan Mbak alergi sama salah satu bahan minumannya? Katanya dengan nada manis, tapi tatapan matanya jelas-jelas penuh ejekan. Aku pura-pura kehilangan keseimbangan, membiarkan tubuhku jatuh perlahan ke lantai. Detak jantungku berdegup kencang, bukan karena racun, tapi karena adrenalin dari permainan berbahaya yang sedang kujalani. Raka berjongkok di sampingku, mengguncang bahuku dengan pura-pura panik. Sayang, bangun. Sayang, jangan bikin aku takut. Aku memejamkan mata, menahan napas agar terlihat seolah aku benar-benar tak berdaya. Dari celah mataku yang sedikit terbuka, aku bisa melihat mereka saling bertukar pandang. Dan saat itulah, aku mendengar bisikan rendah dari Melinda. Berhasil, kan? Raka mengangguk kecil. Iya, kayaknya dosisnya pas. Dia nggak akan bangun lagi. Hatiku mencelos. Jadi benar, mereka memang meracuniku. Ini bukan sekadar dugaan. Ini kenyataan. Suamiku yang dulu bersumpah setia di hadapan Tuhan kini berubah menjadi pembunuh yang tega menghabisi nyawaku demi wanita lain. Aku menahan gejolak emosiku. Jika aku bangkit sekarang, mereka bisa saja mencoba cara lain, bahkan lebih berbahaya. Tidak, aku harus menunggu. Aku harus membiarkan mereka merasa menang terlebih dahulu. Melinda tertawa kecil, menutupi mulutnya dengan tangan. Akhirnya kita bisa hidup bebas. Raka, kamu milik aku sepenuhnya sekarang. Raka berdiri, menarik napas lega. Iya, nggak ada yang akan menghalangi kita lagi. Harta-harta dia juga sebentar lagi jadi milik kita. Suara mereka menusuk hatiku, tapi sekaligus membuatku semakin yakin pada rencana balasku. Aku membiarkan tubuhku tetap terbaring, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Beberapa menit kemudian, mereka berdua meninggalkan ruang makan. Aku mendengar suara pintu ditutup dengan keras, disusul langkah kaki yang menjauh. Aku masih menunggu beberapa saat, memastikan mereka benar-benar sudah pergi. Tubuhku masih terasa lemas. Mungkin memang ada sedikit racun yang masuk, tapi sebelum makan malam aku sudah menyiapkan diri. Aku sudah menelan kapsul kecil berisi penawar herbal yang kubuat berdasarkan saran seorang teman apoteker yang paham tentang racun ringan. Aku memang sudah menduga kemungkinan terburuk ini. Dengan susah payah, aku membuka mataku. Pandangan masih berkunang, tapi aku bisa tersenyum tipis. Kalian pikir aku akan semudah itu mati? Bisikku pada diriku sendiri. Aku perlahan bangkit, menahan sakit di perutku. Gelas berisi minuman merah itu masih ada di atas meja. Aku menatapnya dengan penuh kebencian. Cairan itu mungkin hanyalah campuran sederhana dari racun ringan yang mudah didapat. Tapi di baliknya ada pengkhianatan besar yang takkan pernah bisa kupahami. Aku berjalan pelan menuju dapur, mengambil plastik kecil, lalu menuang sisa minuman itu ke dalamnya. Aku tahu, ini akan menjadi bukti penting nanti. Tidak hanya untuk menyingkap kebusukan mereka, tapi juga untuk memastikan hukum bisa menjerat keduanya. Malam itu, di tengah kesakitan yang masih kurasakan, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan membuat mereka membayar. Bukan hanya karena mereka mencoba membunuhku, tapi karena mereka meremehkanku. Mereka pikir aku wanita lemah yang mudah dipermainkan. Mereka salah besar. Aku tersenyum getir sambil menatap keluar jendela, melihat langit malam yang gelap. Di balik kegelapan ini, aku tahu akan ada terang. Tapi sebelum itu, aku harus menempuh jalan panjang penuh tipu daya. Aku harus pintar memainkan peran agar rencana balasku berjalan sempurna. Dan langkah pertama sudah kulakukan. Pura-pura mati. Tubuhku terasa semakin berat. Setiap gerakan kecil seperti menguras energi yang tersisa. Aku tahu bukan hanya karena racun yang sedikit masuk ke tubuhku, tetapi juga karena tekanan batin yang begitu besar. Bayangkan, orang yang selama ini kuanggap pelindung, justru menjadi sosok yang ingin mengakhiri hidupku. Aku masih tergeletak di lantai ruang makan. Tubuhku miring dengan rambut berantakan menutupi wajah.
Aku mendengar langkah-langkah Raka yang masih mondar-mandir, sementara Melinda sibuk merapikan tasnya. Raka, kamu yakin dia udah nggak sadar? Aku takut kalau ternyata dia cuma pingsan. Suara Melinda terdengar agak panik, meski tetap diselubungi kesombongan. Raka menjawab dengan tenang. Tenang aja. Aku kasih dia minum dosis yang cukup. Dia nggak akan bangun lagi. Ada jeda sebentar. Lalu terdengar suara kursi ditarik. Melinda duduk. Mungkin di kursi yang tadi kududuki. Baguslah. Jadi sekarang, apa langkah kita selanjutnya? Aku menahan napas. Berusaha tetap setenang mungkin. Pura-pura mati itu tidak mudah. Setiap kali mereka berbicara, aku harus menahan diri untuk tidak langsung bangkit dan menampar wajah mereka berdua. Tapi aku tahu, jika aku gegabah, semua rencanaku akan berantakan. Pertama, kita harus bikin ini terlihat wajar, jawab Raka dengan suara rendah. Orang-orang harus percaya kalau dia meninggal karena sakit mendadak. Jangan sampai ada yang curiga. Melinda terkekeh kecil. Ih, aku nggak nyangka, ya. Kamu bisa setega ini. Tapi aku suka. Dengan begini, semua harta dan rumah ini bisa segera kita nikmati. Hatiku bergetar mendengar kalimat itu. Jadi tujuan mereka bukan sekadar cinta buta. Mereka ingin merampas semua yang kumiliki. Rumah yang kubeli dengan jerih payah, tabungan hasil kerjaku, bahkan nama baikku, semua ingin mereka rebut. Aku berusaha menahan tangis, tapi dadaku sesak. Perlahan, aku mengendurkan tubuhku lebih dalam, seolah benar-benar kehilangan kesadaran. Gimana kalau ada autopsi? Bukannya bisa ketahuan kalau dia keracunan. Melinda bertanya lagi. Raka menghela napas. Aku udah pikirin. Kita bisa bilang dia punya riwayat mak parah. Jadi kalau dokter bilang ada racun, kita bisa bilang itu cuma reaksi lambungnya. Melinda tampak puas dengan jawaban itu. Kamu pintar banget, Raka. Makanya aku pilih kamu. Aku nggak sabar hidup berdua sama kamu tanpa dia. Aku merasakan hawa panas memenuhi tubuhku. Kebencian, amarah, sekaligus rasa sakit bercampur jadi satu. Namun aku memaksa diriku tetap diam, menahan semua ledakan emosi ini untuk waktu yang tepat. Tiba-tiba, Raka berjongkok di sampingku lagi. Tangannya menyentuh leherku, memeriksa denyut nadi. Aku menahan diri sekuat tenaga, memperlambat napasku agar terlihat semakin lemah. Aku tahu dia sedang memastikan apakah aku benar-benar tidak sadar. Sudah nggak ada reaksinya. Gumamnya pelan. Kita biarin aja dulu. Nanti tengah malam baru kita pikirin gimana cara ngurus jenazahnya. Kalimat itu membuat bulu kuduku merinding. Jadi, mereka bahkan sudah punya rencana untuk menyingkirkan jasadku. Aku menelan ludah dalam hati. Nang, jangan panik. Aku harus bertahan sampai mereka pergi. Melinda berdiri sambil meraih tangan Raka. Ayo, kita tinggal dulu. Aku nggak tahan ada di rumah ini lama-lama. Serasa sem. Baiklah, jawab Raka. Besok pagi kita balik lagi. Malam ini biar dia di sini. Aku mendengar suara langkah mereka menjauh. Lalu pintu utama ditutup keras. Suasana rumah kembali hening. Aku masih terbaring, menunggu beberapa menit untuk memastikan mereka benar-benar pergi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Dengan susah payah, aku membuka mataku. Pandanganku masih kabur. Tapi aku bisa melihat langit-langit rumah yang begitu familiar. Air mataku menetes. Aku tidak percaya semua ini terjadi padaku. Wanita yang kucintai sepenuh hati, kuperjuangkan dalam setiap doa, kini berkhianat demi cinta gelap dengan selingkuhannya. Aku mencoba menggerakkan jari-jariku, lalu tanganku. Perlahan aku bangun, meski tubuhku masih terasa berat. Aku duduk bersandar di dinding, terengah-engah. Rasa pahit masih tersisa di mulutku, mengingatkanku bahwa racun itu nyata. Aku menatap gelas di meja, masih ada sisa cairan merah di dalamnya. Aku berdiri tertatih, mengambil plastik kecil yang tadi sudah kusiapkan, lalu menuangkan sisa racun ke dalamnya. Ini akan menjadi bukti penting. Aku berjalan ke dapur, mengambil botol air mineral,
lalu meneguknya untuk menetralisir rasa pahit di tenggorokan. Tubuhku sedikit lebih segar, meski kepalaku masih berdenyut. Aku menatap cermin kecil yang tergantung di dekat dapur. Wajahku pucat, mata sayu, rambut acak-acakan. Sungguh tampilan orang yang seolah-olah baru kembali dari kematian. Dan aku tahu, itu justru menguntungkanku. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan langkah gontai. Aku rebahkan tubuhku di ranjang, menatap langit-langit kamar yang gelap. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Namun di balik kesedihan itu, aku juga merasakan api semangat menyala di dalam dadaku. Api balas dendam. Baiklah, Raka. Baiklah, Melinda. Kalian sudah memilih jalan ini. Tapi jangan pernah pikir aku akan diam. Kalian ingin melihat aku mati? Aku akan menunjukkan betapa salahnya kalian. Aku masih hidup. Dan aku akan membuat kalian berdua menyesali semua perbuatan ini. Malam itu, dengan tubuh lemah dan hati hancur, aku membuat janji pada diriku sendiri. Aku akan bangkit, dan aku akan membuat mereka berdua merasakan neraka di dunia. Bagi Raka dan Melinda, malam itu adalah malam kemenangan. Mereka mengira rencana busuk yang mereka susun berbulan-bulan akhirnya berhasil. Aku, wanita yang dianggap sebagai penghalang, sudah mereka singkirkan. Tanpa mereka sadari, aku hanya berpura-pura tak bernyawa. Sementara aku berbaring di kamar dengan tubuh yang masih lemah, aku bisa membayangkan bagaimana wajah mereka saat keluar dari rumah. Senyum lebar, tatapan penuh gairah, dan tawa yang tak bisa mereka sembunyikan. Aku mengenal Raka dengan baik. Ia selalu menunjukkan kegembiraan yang berlebihan setiap kali merasa berhasil mendapatkan sesuatu. Dan kali ini, ia merasa telah mendapatkan kebebasan sekaligus harta. Di sebuah kafe yang cukup sepi, Raka dan Melinda duduk berhadapan. Malam semakin larut, tapi semangat mereka justru menyala. Aku masih nggak percaya semua ini berjalan semulus itu, kata Melinda sambil memainkan sedotan di gelasnya. Dia benar-benar nggak sadarkan diri. Kamu lihat sendiri kan tadi? Kayak udah nggak bernyawa. Raka menyeringai, menyalakan rokok, dan menghembuskan asapnya dengan puas. Aku bilang juga apa? Aku udah rencanain ini matang-matang. Aku tahu dosis racunnya pas. Nggak ada yang bakal curiga. Besok, orang-orang cuma akan bilang dia sakit mendadak dan meninggal di rumah. Melinda menatapnya dengan tatapan penuh kekaguman. Kamu pintar banget, Raka. Bener-bener suami idaman. Raka terkekeh. Suami idaman untuk kamu. Iya, tapi buat dia? Nggak perlu lagi. Aku udah cukup pura-pura jadi suami baik. Sekarang waktunya aku hidup bebas. Mereka berdua tertawa kecil, seolah sedang merayakan sebuah pencapaian besar. Aku udah nggak sabar, Ra, ujar Melinda. Bayangin aja rumah besar itu, mobil, tabungan, semua atas nama dia kan? Setelah semua urusan selesai, kita bisa kuasai semuanya. Betul, jawab Raka sambil menepuk meja pelan. Aku yang paling tahu cara ngurus dokumennya. Dia pikir selama ini aku sibuk kerja. Padahal aku sibuk nyiapin ini semua. Melinda mengangguk penuh semangat. Kamu memang luar biasa. Aku janji, aku bakal bikin hidup kamu jauh lebih bahagia daripada dia. Tatapan mereka beradu, penuh nafsu sekaligus ambisi. Mereka benar-benar yakin tidak ada yang bisa menggagalkan rencana mereka. Sementara itu, di rumah, aku terbaring sambil menahan sakit di perut. Aku membayangkan percakapan mereka. Bayangan yang semakin membuatku bertekad untuk tidak menyerah. Aku tahu, setelah malam ini, mereka akan semakin berani. Dan itu justru menguntungkanku, karena semakin banyak jejak yang akan mereka tinggalkan. Aku tersenyum getir sambil menatap langit-langit. Biarlah mereka merasa menang dulu. Semakin tinggi mereka tertawa, semakin keras pula mereka akan jatuh nanti. Keesokan paginya, Raka pulang ke rumah dengan ekspresi yang dibuat-buat. Ia berusaha menampilkan wajah sedih, seolah baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Melinda ikut bersamanya, berdiri di samping dengan air muka pura-pura prihatin.
Sayang. Raka memanggilku pelan, seakan berharap aku menjawab. Ia mengguncang tubuhku yang berbaring di kamar. Aku menahan napas, membiarkan tubuhku kaku dan tak bergerak. Melinda menutupi mulutnya dengan pura-pura terkejut. Astaga, Raka, dia beneran meninggal. Raka menghela napas panjang, pura-pura menahan tangis. Iya, sepertinya begitu. Aku nggak nyangka semua secepat ini. Mereka berdua saling berpandangan. Dari sudut mataku yang masih tertutup, aku bisa melihat sekilas senyum kecil di wajah mereka. Senyum yang hanya bisa muncul dari rasa puas karena rencana berhasil. Kalau gitu, kita harus cepat-cepat hubungi orang-orang terdekatnya, kata Melinda lirih. Biar nggak ada yang curiga. Raka mengangguk. Iya, kita akan bilang kalau dia jatuh sakit tiba-tiba. Orang-orang pasti percaya. Soalnya akhir-akhir ini dia sering kelihatan pucat. Aku ingin tertawa mendengar alasan konyol itu. Mereka pikir semua bisa ditutupi dengan kebohongan sederhana. Padahal, bukti nyata sudah kusimpan rapi. Sisa minuman beracun itu ada di dalam plastik kecil di lemari rahasiaku. Raka lalu pura-pura menghubungi beberapa kerabat melalui telepon. Suaranya terdengar penuh kesedihan, seperti seorang suami yang baru saja kehilangan istri tercinta. Dia sudah pergi. Tadi malam tiba-tiba jatuh sakit. Ucapnya dengan suara bergetar. Padahal aku tahu betul tangisannya hanya akting murahan. Melinda berperan sebagai pendukung setia, menyiapkan air mata palsu kapanpun dibutuhkan. Ia bahkan menenangkan Raka dengan pelukan, seolah-olah mereka adalah pasangan suci yang sedang diuji oleh takdir. Tetangga-tetangga mulai berdatangan siang itu. Rumahku yang biasanya sepi kini ramai dengan orang-orang yang ingin tahu kabar. Mereka masuk, memberi belasungkawa, dan mengucapkan doa. Semua percaya begitu saja pada skenario Raka. Astaga, padahal kemarin saya masih lihat dia sehat-sehat aja, kata seorang tetangga. Memang ajal nggak ada yang tahu, Bu, jawab Raka dengan wajah sendu. Saya juga masih nggak percaya. Aku menahan tawa getir dalam hati. Betapa lihainya ia berbohong di depan orang banyak. Betapa cepatnya orang-orang mempercayai kepura-puraannya. Tapi aku tidak marah pada mereka. Justru aku semakin yakin, saat kebenaran terbongkar nanti, semua orang akan lebih terkejut. Mereka akan melihat betapa jahatnya suami yang mereka anggap pria baik ini. Malam itu, setelah orang-orang pulang, Raka dan Melinda duduk di ruang tamu dengan wajah lega. Besok atau lusa, kita bisa mulai ngurus surat-suratnya, kata Raka sambil menyandarkan tubuhnya. Melinda menatapnya penuh cinta. Akhirnya, semua ini milik kita. Aku janji, Ra, hidup kamu bakal jauh lebih indah tanpa dia. Raka tersenyum puas. Iya, aku nggak sabar. Senyum kemenangan mereka malam itu adalah bukti nyata bahwa mereka benar-benar yakin aku sudah tiada. Mereka tidak tahu, aku masih di sini. Aku masih bernapas. Aku masih mendengar. Dan aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Aku menutup mata di kamar, menahan rasa sakit yang masih tersisa. Di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang membuatku tetap kuat, bayangan wajah mereka yang tersenyum puas. Senyum itulah yang akan kubalikan menjadi jeritan penyesalan. Aku berbisik pada diriku sendiri, dengan suara hampir tak terdengar. Bersenang-senanglah kalian sekarang. Karena sebentar lagi, kalian akan tahu senyum kemenangan itu hanya sementara. Malam itu rumah kembali hening setelah hiruk-pikuk kedatangan para tetangga dan kerabat yang datang memberi belasungkawa. Semua percaya bahwa aku telah tiada. Raka memainkan perannya dengan sempurna. Menangis, memeluk orang-orang yang datang, bahkan pura-pura gemetar setiap kali ada yang menguatkannya. Melinda pun tak kalah lihai, mengusap air mata dengan tisu, menyebut-nyebut betapa baiknya diriku, seolah-olah aku benar-benar sudah pergi. Mereka berdua seakan sutradara dan aktor utama dalam drama kematian yang absurd. Dan aku menjadi penonton sekaligus tokoh yang mereka kira sudah tidak lagi berperan. Setelah semua orang pulang, aku mendengar suara tawa lirih dari ruang tamu. Langkah kaki mereka terdengar ringan, penuh kebebasan. Besok pagi,
Kita bisa urus surat kematian. Setelah itu, semua lebih mudah. Suara Raka terdengar jelas. Bagus. Aku nggak sabar. Rasanya kayak mimpi. Bisa segera hidup sama kamu tanpa ada yang ganggu. Balas Melinda. Aku mengepalkan tangan di balik selimut. Mereka terlalu percaya diri. Terlalu yakin aku sudah benar-benar mati. Padahal, aku hanya menutup mata, menahan napas, dan membiarkan mereka larut dalam kebohongan mereka sendiri. Aku menunggu sampai rumah benar-benar tenang. Pukul 2 dini hari, suara langkah kaki dan percakapan berhenti. Sepertinya mereka sudah pergi tidur, atau mungkin pergi lagi keluar rumah untuk merayakan kemenangan mereka. Aku membuka mata perlahan. Tubuhku masih lemah, tapi aku memaksa diriku bangkit. Aku harus bergerak sekarang. Waktu tidak boleh terbuang sia-sia. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas dalam-dalam. Rasanya dada ini masih perih. Perutku terasa melilit karena racun yang sempat masuk. Tapi aku berusaha menguatkan diri. Ini bukan waktunya menyerah. Ini waktunya melawan. Aku berjalan pelan menuju lemari kecil di kamar. Dari sana, aku mengeluarkan sebuah kotak rahasia yang sudah lama kusimpan. Di dalamnya, ada beberapa dokumen penting, catatan-catatan keuangan, dan yang terpenting, sebuah flash disk berisi rekaman CCTV rumah. Beberapa minggu lalu, ketika mulai curiga dengan perubahan sikap Raka, aku sengaja menambah kamera kecil tersembunyi di ruang makan dan ruang tamu. Kamera itu tidak terhubung ke layar monitor di ruang tengah, melainkan langsung merekam otomatis ke dalam penyimpanan. Aku tidak pernah memberitahu Raka tentang itu. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan laptop yang kusimpan di dalam lemari. Kucolokkan flash disk itu, lalu membuka rekaman malam tadi. Di layar, terlihat jelas bagaimana Raka menuangkan cairan merah ke dalam gelasku, lalu mendorongnya ke arahku dengan senyum penuh kepura-puraan. Terlihat juga bagaimana Melinda ikut hadir, duduk dengan santai seolah sedang merayakan sesuatu. Dan yang paling penting, ada rekaman ketika aku jatuh di lantai, lalu bisikan mereka berdua yang mengira aku sudah tidak bernyawa. Air mataku menetes saat menonton rekaman itu. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku punya bukti. Bukti yang akan menjadi senjata pamungkas untuk menjatuhkan mereka berdua. Setelah itu, aku membuka lemari lain dan mengambil plastik kecil berisi sisa minuman beracun. Cairan itu masih berwarna merah, dengan aroma aneh yang menusuk. Aku tahu, benda ini harus segera kuserahkan ke pihak berwenang. Uji laboratorium akan menunjukkan kebenaran. Namun aku tidak bisa gegabah. Jika aku muncul tiba-tiba dalam keadaan hidup kembali, mereka mungkin akan panik dan melakukan hal yang lebih berbahaya. Aku harus bermain dengan cerdas, memutar balik keadaan dengan strategi yang tepat. Aku duduk kembali di ranjang, memikirkan langkah-langkahku. Pertama, aku harus menghubungi seseorang yang bisa dipercaya. Aku tidak bisa melawan mereka berdua sendirian. Aku butuh sekutu yang bisa membantuku mengurus masalah hukum. Pikiranku langsung tertuju pada sahabatku, Arini, seorang pengacara muda yang sudah sering membantuku dalam urusan bisnis. Ia orang yang jujur, tegas, dan tidak mudah diintimidasi. Aku yakin, dengan bantuannya, aku bisa menjatuhkan Raka dan Melinda dengan cara yang sah di mata hukum. Dengan hati-hati, aku mengambil ponsel dari laci kecil. Untungnya, mereka tidak menyentuh ponselku. Aku mengetik pesan singkat. Rin, aku butuh bantuan. Jangan kaget. Aku masih hidup. Raka coba bunuh aku pakai racun. Aku punya bukti. Bisa ketemu diam-diam besok. Butuh waktu beberapa menit sebelum ada balasan. Astaga, kamu masih hidup. Jangan keluar rumah dulu. Aku akan datang pagi-pagi sekali. Simpan semua bukti. Kita harus lapor polisi. Aku tersenyum tipis, merasa ada secercah harapan. Aku tidak sendirian. Malam itu, aku kembali berbaring, meski sulit tidur. Bayangan wajah Raka dan Melinda dengan senyum puas mereka terus menghantui pikiranku. Tapi setiap kali aku merasa lemah, aku mengingat kembali janji dalam hati, aku akan membuat mereka membayar. Pagi harinya,
Suara langkah kaki terdengar di luar kamar. Aku buru-buru kembali berbaring, pura-pura mati. Dari celah mata, kulihat Raka masuk bersama Melinda. Masih sama, gumam Raka. Nggak ada tanda-tanda. Bagus, balas Melinda. Hari ini kita urus surat kematian. Aku sudah hubungi kenalan di kantor catatan sipil. Semuanya bisa diatur. Aku menahan senyum. Mereka terlalu sibuk merayakan kemenangan, sampai tidak sadar bahwa permainan mereka sebentar lagi akan berakhir. Setelah mereka pergi, aku bangkit kembali. Tak lama kemudian, Arini datang diam-diam lewat pintu belakang. Wajahnya terkejut sekaligus lega saat melihatku. "Ya Tuhan, kamu beneran masih hidup," katanya sambil memelukku erat. Aku nggak percaya mereka setega itu. Aku menyerahkan plastik berisi racun dan flash disk rekaman CCTV. Ini semua buktinya. Aku butuh bantuanmu untuk menjebloskan mereka ke penjara. Arini menatapku dengan mata penuh tekad. Tenang, mereka akan dapat balasan setimpal. Tapi kamu harus tetap pura-pura mati sampai saatnya tiba. Biar mereka semakin percaya diri, dan kita bisa menangkap mereka dengan tangan kosong. Aku mengangguk. Itu memang rencana yang sempurna. Hari itu, aku resmi memulai babak baru, babak balas dendam yang diselimuti strategi. Aku sudah bangkit dari kematian palsuku, dan kali ini, aku tidak akan memberi ampun. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku masih pucat, mataku sayu, tapi senyumku penuh keyakinan. Selamat datang kembali di dunia, diriku, bisikku pelan. Saatnya membuat mereka merasakan apa itu neraka. Hari-hari setelah kematianku, berjalan seperti drama yang kian absurd. Raka dan Melinda sibuk mengurus surat kematianku, menerima ucapan belasungkawa, dan mulai menata masa depan baru mereka tanpa rasa bersalah sedikitpun. Dari balik tirai kamar, aku menyaksikan semuanya. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah mereka, setiap senyum kemenangan, sedang kucatat dengan detail. Aku tidak lagi sekadar korban. Kini aku adalah saksi hidup yang sedang menyiapkan perang. Pagi itu, Arini kembali datang dengan membawa sebuah tas besar. Ia masuk dari pintu belakang, memastikan tak ada satupun tetangga yang melihatnya. Kita harus bergerak cepat, katanya sambil menaruh tas di meja. Aku sudah hubungi seorang penyidik yang bisa dipercaya. Tapi kita perlu memperkuat bukti sebanyak mungkin. Jangan hanya bergantung pada rekaman CCTV dan cairan racun. Aku mengangguk. Mereka terlalu licik. Rin, aku yakin mereka sudah menyiapkan banyak alibi. Kalau hanya dengan satu bukti, bisa saja mereka lolos. Arini membuka tasnya. Isinya berupa kamera kecil, alat perekam suara, dan beberapa map dokumen. Aku bawa ini semua untukmu. Kita harus pastikan semua percakapan mereka yang mencurigakan terekam. Semakin lengkap, semakin bagus. Aku menatap benda-benda itu dengan rasa lega. Seakan semesta memberiku senjata untuk melawan. Sore harinya, Raka dan Melinda duduk di ruang tamu, bercakap dengan santai. Dari kamar, aku menyalakan alat perekam suara yang sudah kuselipkan di bawah sofa pagi tadi. Suara mereka terdengar jelas. Kalau semua sudah beres, kita jual rumah ini saja, Ra, kata Melinda dengan nada penuh rencana. Aku nggak nyaman tinggal di tempat yang ada kenangan sama dia. Ya, aku juga setuju. Lagian dengan uang dari rumah ini, kita bisa beli apartemen baru di pusat kota. Lebih praktis. Jawab Raka. Aku mencatat ucapan itu di buku kecil. Tidak hanya bukti pembunuhan, tapi juga bukti keserakahan. Mereka bahkan belum seminggu kehilangan istri sah, tapi sudah merencanakan hidup mewah dengan hasil kejahatan. Arini yang mendengar rekaman itu lewat ponselku langsung menghela napas panjang. Keduanya sudah jelas nggak punya hati. Tapi kita butuh bukti yang lebih kuat, yang tidak bisa mereka bantah. Keesokan harinya, aku memberanikan diri keluar kamar setelah mereka pergi. Raka sudah kembali bekerja, dan Melinda sibuk keluar masuk rumah dengan alasan mengurus administrasi. Aku memanfaatkan waktu itu untuk menggeledah dokumen-dokumen di laci ruang kerja Raka.
Tanganku gemetar ketika menemukan map berisi polis asuransi jiwa atas namaku. Nilainya fantastis, mencapai miliaran rupiah. Jadi ini tujuan sebenarnya, bisikku lirih. Aku memotret semua dokumen dengan ponsel, lalu menyimpannya kembali seperti semula. Tidak boleh ada jejak bahwa aku pernah menyentuhnya. Saat malam tiba, aku menunjukkan foto dokumen itu pada Arini. Ia menggeleng tak percaya. Mereka bahkan lebih busuk dari yang kita duga. Kalau asuransi ini cair, Raka langsung jadi kaya mendadak. Motif pembunuhannya jelas sekali. Aku merasakan amarah bercampur dengan kepuasan. Satu demi satu kebenaran terbuka, dan semuanya mengarah pada mereka berdua. Namun, perjalanan mengumpulkan bukti tidak selalu mulus. Suatu malam, saat aku berusaha memasang kamera kecil di ruang dapur, Melinda tiba-tiba pulang lebih cepat. Aku hampir ketahuan. Dengan cepat, aku menyelinap kembali ke kamar dan berbaring pura-pura mati. Melinda masuk, berdiri lama di depan ranjangku. Aku bisa merasakan tatapannya menusuk, seakan ia sedang memastikan sesuatu. Seharusnya kamu gak usah hidup terlalu lama, Sinta. Bisiknya lirih sebelum akhirnya pergi. Tubuhku merinding. Kata-katanya menjadi bukti tambahan bahwa mereka benar-benar yakin aku sudah tiada. Tapi sekaligus, kalimat itu menegaskan satu hal. Jika mereka sampai tahu aku masih hidup, nyawaku benar-benar akan dalam bahaya. Beberapa hari kemudian, jebakan kecil yang kupasang akhirnya membuahkan hasil. Kamera di dapur merekam percakapan sengit antara Raka dan Melinda. Kamu yakin dia beneran mati? Kok aku masih merasa aneh? Lin, kayak ada yang ngawasin kita, kata Raka sambil mengusap kening. Ah, kamu aja yang paranoid. Toh semua orang sudah percaya dia meninggal. Lagian, aku sudah cek denyut nadinya malam itu. Dia nggak mungkin hidup lagi, jawab Melinda dengan nada kesal. Aku tersenyum tipis saat menonton rekaman itu bersama Arini. Nah, ini dia. Pengakuan tidak langsung dari mulut mereka sendiri. Arini mengangguk puas. Sekarang kita punya rekaman CCTV, rekaman suara, bukti fisik racun, dan dokumen motif finansial. Ini sudah sangat kuat. Kita tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menjebloskan mereka. Tapi aku belum puas. Ada sesuatu dalam diriku yang mendesak. Aku ingin mereka merasakan rasa aman palsu dulu, sama seperti yang mereka buat padaku. Aku ingin mereka percaya bahwa mereka sudah menang, lalu menjatuhkan mereka dari ketinggian. Maka aku dan Arini merancang rencana. Aku akan tetap bersembunyi, tetap dianggap mati, hingga Raka dan Melinda benar-benar percaya diri. Saat itulah, kami akan muncul bersama polisi dengan semua bukti di tangan. Biar mereka menjerit di akhir, kataku dengan suara dingin. Arini menatapku sejenak, lalu mengangguk. Baik, tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai mereka tahu kamu masih hidup sebelum waktunya. Aku mengangguk. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap diriku di cermin. Wajahku memang masih pucat, tapi mataku kini penuh dengan api tekad. Aku bukan lagi wanita yang naif. Aku adalah wanita yang dipaksa, mati, lalu bangkit dengan lebih kuat. Dan aku bersumpah, tidak akan berhenti sampai mereka berdua hancur. Aku sudah memiliki semua bukti kuat untuk menjerat Raka dan Melinda. Tapi, menyerahkan bukti begitu saja ke polisi terasa terlalu mudah. Mereka berdua telah membuatku merasakan sakit yang tak tertanggungkan. Bukan hanya karena racun yang hampir merenggut nyawaku, tetapi juga karena pengkhianatan yang begitu busuk. Aku ingin mereka hancur perlahan. Aku ingin mereka takut, gelisah, dan dihantui rasa bersalah sebelum akhirnya dipenjara. Maka dimulailah perang psikologis. Malam itu, aku meminta bantuan Arini untuk mencetak beberapa foto. Foto-foto itu adalah rekaman hasil kamera kecil yang kupasang. Potongan gambar Melinda sedang menuangkan cairan ke dalam gelas. Wajah Raka yang tampak tegang saat menerima racun itu dari tangannya. Kalau mereka lihat ini, mereka pasti panik, kataku sambil menatap foto-foto itu. Arini mengangguk. Tapi hati-hati, Sin. Jangan sampai mereka bisa melacakmu dari cara pengiriman. Aku tersenyum samar. Tenang saja.
Aku sudah punya caranya. Keesokan harinya, aku menyelipkan amplop berisi foto itu ke dalam kotak pos rumah, tanpa nama pengirim. Aku tahu Melinda biasanya yang membuka kotak pos setiap pagi. Dari jendela kecil di kamarku, aku bisa melihat jelas ekspresinya ketika ia menemukan amplop itu. Ia tampak penasaran, lalu membuka isinya. Begitu melihat foto-foto tersebut, wajahnya langsung pucat pasi. Tangannya bergetar, dan ia buru-buru memanggil Raka. Aku menahan tawa saat melihat mereka berdua berdiri di teras, saling tatap dengan panik. Dari mana foto ini? Suara Raka terdengar jelas meski dari kejauhan. Aku nggak tahu. Nggak ada nama pengirim. Gimana bisa ada yang motret kita waktu itu? Melinda setengah berteriak. Raka langsung merobek foto itu dan membawanya masuk. Aku tahu mereka akan berusaha menenangkan diri, tapi rasa was-was itu sudah kutanamkan di kepala mereka. Hari berikutnya, aku melanjutkan langkah keduaku. Kali ini lebih halus. Aku menulis sebuah pesan singkat di secari kertas. Kalian pikir dia sudah benar-benar mati? Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Kertas itu kulipat, lalu kuletakkan di bawah pintu rumah. Pagi-pagi sekali, suara Melinda terdengar panik saat menemukannya. Raka, Raka, lihat ini. Ada orang iseng tahu tentang kita. Raka membaca pesan itu dengan wajah tegang. Siapa yang berani main-main kayak gini? Jangan-jangan ada orang yang curiga. Aku bisa membayangkan hatinya mulai berdegup kencang. Sementara aku hanya duduk di balik tirai kamarku, menikmati kepanikan mereka. Semakin hari, aku meningkatkan intensitas perang ini. Sesekali aku membuat suara langkah kaki di malam hari, sengaja menjatuhkan gelas di dapur, atau membiarkan pintu kamar berderit seakan ada arwah bergentayangan. Raka dan Melinda mulai ketakutan. Aku sumpah, aku merasa rumah ini angker sejak Sinta meninggal. Kayak dia belum tenang, kata Melinda suatu malam dengan wajah pucat. Raka mencoba menenangkan, tapi jelas terlihat ia juga ketakutan. Udahlah, jangan mikir yang aneh-aneh. Kita cuma kelelahan. Tapi setelah itu, mereka mulai tidur dengan lampu menyala. Bahkan, Melinda menaruh bunga melati di meja ruang tamu, berharap bisa menenangkan arwahku. Aku hampir tertawa terbahak-bahak melihat betapa bodohnya mereka. Puncak dari perang psikologis ini terjadi ketika aku mengatur agar pesan misterius masuk ke ponsel Raka. Dengan bantuan Arini yang lihai dalam urusan teknologi, kami mengirimkan pesan anonim. Aku melihatmu. Kalian tak akan pernah tenang. Kebenaran akan segera datang. Pesan itu kukirim saat tengah malam. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara pintu kamar dibuka dengan kasar. Raka berlari ke ruang tamu. Wajahnya penuh keringat dingin, sambil memegang ponselnya. Siapa yang bisa kirim pesan kayak gini? Lin? Nomornya nggak ada identitas. Melinda ikut panik. Jangan-jangan Sinta beneran masih hidup. Kalimat itu membuat jantungku berdegup kencang. Mereka sudah mulai ragu pada kematianku. Itu artinya rencana berhasil. Tapi aku tidak boleh gegabah. Aku harus tetap menjaga rahasia ini hingga saat yang tepat. Beberapa hari kemudian, Raka akhirnya tidak tahan. Ia memutuskan untuk mendatangi rumah sakit tempat aku dulu dibawa ketika pingsan karena racun. Aku yang sudah menduga langkah itu segera memberitahu Arini. Ia langsung bergerak lebih dulu, menemui perawat dan dokter yang menanganiku, memastikan semua tetap merahasiakan bahwa aku masih hidup. Saat Raka datang dan bertanya-tanya, ia hanya mendapat jawaban samar. Pasien itu memang sudah dinyatakan meninggal. Jenazahnya langsung dibawa pulang oleh keluarga. Raka pulang dengan wajah gelisah. Melinda menunggunya di ruang tamu. Gimana? Ada info? Katanya dia memang sudah meninggal. Tapi entah kenapa aku masih merasa ada yang aneh. Kayak ada yang ngawasin kita terus. Jawab Raka. Aku tersenyum tipis dari balik tirai kamar. Rasa was-was itu sudah meracuni pikirannya. Perang psikologis ini mulai menunjukkan hasilnya. Mereka berdua sering bertengkar, saling menyalahkan.
Ini semua salah kamu. Kamu yang maksa aku buat ngasih racun itu. Bentak Raka suatu malam. Kalau bukan karena kamu yang rakus sama harta dia, aku nggak akan nekat kayak gitu, balas Melinda. Aku merekam semua pertengkaran mereka dengan alat perekam. Bukti tambahan yang makin memperkuat kasusku. Dalam hati, aku bersorak. Perlahan, mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Tapi aku tahu, permainan ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Aku harus memilih momen yang tepat untuk membuka kedokku. Saat itu tiba, aku ingin wajah mereka benar-benar remuk. Tak hanya karena bukti hukum, tapi juga karena teror yang sudah kualami selama berminggu-minggu. Aku ingin mereka berteriak, menangis, dan memohon ampun, sebelum akhirnya diseret ke balik jeruji besi. Dan aku berjanji, itu akan segera terjadi. Hari itu aku tahu waktunya sudah tiba. Raka dan Melinda semakin kacau. Hubungan mereka hampir pecah karena perang psikologis yang kulancarkan. Mereka berdua saling menyalahkan, saling curiga, dan hampir setiap malam pertengkaran mereka terdengar jelas hingga ke kamarku. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap foto-foto bukti yang sudah terkumpul, rekaman kamera kecil saat mereka menuangkan racun, hasil laboratorium dari Arini, rekaman suara pertengkaran mereka, serta pesan-pesan yang kutulis dan kini sudah menancap dalam-dalam di kepala mereka. Aku siap, bisikku pada diri sendiri. Arini menatapku dengan cemas. Kamu yakin hari ini mau buka semua? Kalau mereka tahu kamu masih hidup, bisa aja mereka nekat nyerang kamu. Aku tersenyum samar. Tenang, aku nggak akan sendirian. Polisi sudah aku siapkan. Aku cuma mau lihat wajah mereka hancur dulu, sebelum mereka diborgol. Sore itu, aku sengaja memilih momen ketika mereka berdua duduk di ruang tamu. Dari balik pintu kamar, aku bisa mendengar percakapan mereka. Aku nggak bisa tidur. Rah, aku takut. Suara Melinda terdengar serak. Sudah kubilang jangan terlalu dipikirin. Kita harus tetap tenang. Kalau ada orang yang tahu, kenapa belum lapor ke polisi sampai sekarang? Raka mencoba menguatkan, tapi suaranya sendiri bergetar. Momen itulah yang kutunggu. Dengan langkah perlahan, aku membuka pintu kamarku. Engsel pintu sengaja kubiarkan berderit agar suara itu menggema di rumah. Crack! Keduanya langsung menoleh. Melinda menjerit keras. Suaranya melengking. Ah ah ah. Raka terperanjat. Matanya melebar tak percaya. Sinta. Aku berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun putih sederhana yang kubeli beberapa hari lalu. Wajahku sengaja kubiarkan pucat, dengan sedikit bedak putih yang membuatku terlihat seperti hantu. Rambutku tergerai, menutupi sebagian wajah. Kenapa? Kaget lihat aku? Suaraku pelan, tapi menusuk. Raka sampai berdiri dari kursi, tubuhnya kaku. Ini nggak mungkin. Kamu sudah mati. Aku melangkah perlahan ke arah mereka, menahan tawa melihat wajah panik itu. Mati? Apa kalian yakin aku mati? Atau kalian terlalu berharap aku mati setelah kalian campurkan racun ke dalam minumanku? Melinda menutupi mulutnya. Tubuhnya gemetar. Era, aku bilang apa? Aku bilang apa? Dia masih hidup. Raka menelan ludah, mencoba menutupi ketakutannya dengan suara lantang. Berhenti menakut-nakuti kami. Sin, kamu bukan Sinta. Ini cuma permainan orang yang mau hancurin kita. Aku tersenyum miring. Dengan tenang, aku mengeluarkan ponsel dari saku dan menyalakan rekaman video. Di layar terlihat jelas. Melinda menuangkan cairan ke dalam gelas, lalu memberikannya pada Raka. Wajah mereka berdua tampak jelas. Tidak bisa disangkal. Begitu mereka melihatnya, wajah Raka langsung pucat pasi. Bagaimana? Masih mau bilang aku bohong? Tanyaku, dingin. Melinda terisak. Jatuh berlutut. Ampun, Sinta. Aku nggak bermaksud. Itu semua ide Raka. Aku cuma disuruh. Diam, bentak Raka. Tapi suaranya sendiri bergetar. Aku menatap mereka bergantian. Kalian berdua tega. Aku yang selama ini mendukung kalian, percaya sama kalian,
Malah kalian racuni demi harta. Dan yang paling menyakitkan, kamu, Raka. Suami yang sumpahnya dulu bilang mau jagain aku. Justru pengkhianat paling busuk. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku tahan. Aku tidak mau terlihat lemah di depan mereka. Raka berusaha maju mendekatiku. Mungkin ingin menyentuh atau meyakinkan aku. Tapi sebelum sempat, suara sirene polisi terdengar dari luar. Wiu, wiu. Ia langsung panik. Apa-apaan ini? Aku tersenyum tipis. Aku sudah menyiapkan segalanya. Semua bukti sudah ada di tangan polisi. Hari ini, kalian berdua resmi masuk jeruji besi. Pintu rumah terbuka keras. Beberapa polisi masuk sambil membawa borgol. Raka Pratama dan Melinda, kalian ditangkap atas percobaan pembunuhan berencana. Semua bukti sudah lengkap. Ucap salah satu petugas dengan tegas. Melinda langsung menangis histeris. Tidak, tidak, aku nggak mau masuk penjara. Tolong, Sinta, jangan biarkan aku. Aku menatapnya dingin. Kamu ingat waktu aku hampir mati di lantai? Sesak karena racun? Kamu bahkan tertawa bersama Raka. Hari ini giliran kalian yang merasakan ketakutan. Polisi memborgol mereka berdua. Raka berusaha melawan, tapi percuma. Dua polisi menekannya ke lantai. Lepaskan. Ini salah. Aku dijebak. Teriaknya. Suaranya putus asa. Aku melangkah mendekat. Berjongkok di hadapannya. Mata kami bertemu. Kamu yang jebak dirimu sendiri, Raka. Aku hanya membalikkan permainanmu. Tatapan matanya berubah penuh kebencian, tapi juga ketakutan. Ketika akhirnya mereka digiring keluar rumah, tetangga-tetangga mulai berdatangan, penasaran dengan keributan itu. Aku berdiri di teras, menyaksikan mereka dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Beberapa tetangga berbisik-bisik. Astaga, ternyata istrinya masih hidup. Jahat sekali suami sama pelakor itu. Tega meracuni. Aku tidak peduli dengan bisikan mereka. Yang penting, keadilan sudah mulai berpihak padaku. Arini menghampiri. Menepuk pundakku lembut. Kamu hebat, Sin. Kamu berhasil. Aku menghela napas panjang, seakan baru saja melepaskan beban besar. Belum selesai, Rin. Ini baru permulaan. Mereka mungkin sudah ditangkap, tapi aku masih harus berjuang di pengadilan. Arini mengangguk. Tapi yang jelas, hari ini kamu menang. Aku menatap langit sore yang mulai memerah. Ada perasaan lega, tapi juga getir. Semua perjuangan, semua sakit hati, akhirnya mengantarkanku ke titik ini. Raka dan Melinda kini tidak lagi bisa menertawakanku. Mereka yang akan menangis, ketakutan, dan kehilangan segalanya. Dan aku masih berdiri, lebih kuat dari sebelumnya. Hari itu, kebenaran akhirnya terungkap. Hari persidangan pertama akhirnya tiba. Sejak pagi, aku sudah duduk di ruang sidang dengan perasaan campur aduk, tegang, marah, sekaligus lega karena akhirnya aku bisa menyuarakan kebenaranku di hadapan hakim. Ruang sidang dipenuhi orang. Media juga hadir. Kamera-kamera mereka mengarah ke meja terdakwa, tempat Raka dan Melinda duduk dengan wajah kusut. Mereka berdua mengenakan pakaian tahanan. Wajah pucat, mata sembab karena semalaman tidak tidur. Aku duduk di kursi pengunjung bersama Arini. Tanganku dingin, tapi Arini menggenggam erat, memberi kekuatan. Jangan takut. Kamu sudah pegang semua bukti. Mereka nggak bisa lolos lagi. Bisiknya. Aku mengangguk pelan, menarik napas panjang. Hakim memasuki ruangan. Semua orang berdiri, lalu kembali duduk setelah dipersilakan. Sidang perkara percobaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Raka Pratama dan Melinda dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ucap hakim dengan suara lantang. Jaksa penuntut umum bangkit dari kursinya, membacakan dakwaan. Bahwa terdakwa Raka Pratama dan Melinda telah dengan sengaja dan terencana melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban, Sinta Anggraini, dengan cara memasukkan racun ke dalam minuman korban. Tindakan ini dilakukan dengan motif menguasai harta milik korban.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 340 Yungto pasal 53 KUHP. Setiap kata yang keluar dari mulut jaksa seperti pedang yang menancap di tubuh Raka dan Melinda. Mereka berdua menunduk. Wajah mereka pucat pasi. Hakim lalu mempersilakan terdakwa memberikan tanggapan. Raka berdiri. Suaranya bergetar, tapi masih berusaha tegar. Yang mulia, saya tidak pernah berniat membunuh Sinta. Semua ini fitnah. Video yang dijadikan bukti sudah direkayasa. Saya hanya dijebak oleh Sinta karena rumah tangga kami memang sedang bermasalah. Aku ingin tertawa mendengar alasan itu, tapi kutahan. Melinda ikut berdiri. Air mata mengalir di pipinya. Saya memang salah, Yang Mulia. Tapi semua ini ide Raka. Saya hanya terbawa emosi. Tolong, saya mohon keringanan. Raka menoleh cepat. Marah. Apa-apaan kamu, Mel? Jangan lempar kesalahan ke aku. Sidang mendadak riuh. Hakim mengetuk palu 3 kali. Tenang. Kalau tidak, saya suruh keluarkan dari ruang sidang. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tibalah giliranku maju sebagai saksi. Jantungku berdegup kencang saat aku melangkah ke kursi saksi. Semua mata tertuju padaku. Saudari Sinta Anggraini, bersediakah saudari memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya? Tanya hakim. Saya bersedia, Yang Mulia. Jawabku mantap. Jaksa mulai bertanya. Saudari Sinta, bisakah ceritakan bagaimana kejadian pada malam ketika saudari hampir kehilangan nyawa? Aku menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya dengan detail. Bagaimana aku menemukan gelagat aneh dari Raka dan Melinda, bagaimana aku merasakan tubuhku melemah setelah meminum jus yang diberi mereka, hingga bagaimana aku pura-pura mati untuk mencari bukti. Suasana ruang sidang hening. Semua orang mendengarkan dengan serius. Beberapa terlihat terkejut. Bahkan hakim sesekali mengerutkan kening. Apakah saudari punya bukti yang mendukung keterangan tersebut? Tanya jaksa. Aku mengangguk, lalu menyerahkan rekaman video dari kamera kecil yang kusembunyikan waktu itu, hasil laboratorium racun yang ditemukan di gelas, serta rekaman suara percakapan mereka. Jaksa memutar video itu di layar besar ruang sidang. Terlihat jelas Melinda menuangkan cairan ke gelas, lalu memberikannya pada Raka, dan Raka menyerahkan gelas itu padaku. Penonton sidang langsung heboh. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Itu jelas banget. Nggak bisa disangkal lagi. Suami macam apa tega racunin istrinya sendiri? Raka panik, berdiri dari kursinya. Itu bohong. Video itu dipotong. Hakim menatapnya tajam. Duduk. Kalau tidak, saya suruh keluarkan. Raka terpaksa duduk kembali. Wajahnya merah padam. Pengacara Raka mencoba membela. Yang Mulia, bukti video bisa saja direkayasa. Klien saya tidak pernah berniat membunuh istrinya. Pertengkaran rumah tangga biasa sering terjadi, tapi itu tidak berarti ada niat membunuh. Jaksa langsung membalas. Apakah rumah tangga biasa bisa sampai menggunakan racun? Apakah rumah tangga biasa sampai membuat istri hampir kehilangan nyawa? Bukti laboratorium, video, dan kesaksian saksi semuanya jelas. Hakim mengetuk palu lagi. Cukup. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan mendengarkan saksi ahli. Saat keluar ruang sidang, puluhan wartawan langsung mengerubungiku. Kamera dan mikrofon diarahkan ke wajahku. Bu Sinta, bagaimana perasaan Anda melihat suami dan selingkuhannya jadi terdakwa? Apakah benar semua ini karena harta? Apakah Anda masih mau memaafkan mereka? Aku berhenti sejenak, menatap kamera. Saya hanya ingin keadilan. Bukan soal harta, bukan soal balas dendam. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa seorang istri tidak pantas diperlakukan seperti itu. Suami dan selingkuhannya harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Aku lalu berjalan meninggalkan kerumunan. Arini mengikutiku, menepuk punggungku. Kamu luar biasa, Sin. Aku yakin hakim akan menjatuhkan hukuman setimpal. Aku tersenyum tipis.
Aku hanya ingin mereka merasakan akibat dari semua yang sudah mereka lakukan. Dan aku ingin bisa hidup tenang lagi. Di dalam hati, aku tahu ini belum selesai. Masih ada sidang-sidang berikutnya. Masih ada kemungkinan mereka mencoba memutarbalikkan fakta. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Aku sudah berdiri di sini, dan aku akan bertahan sampai akhir. Hari itu, aku resmi melawan bukan hanya sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai seorang perempuan yang menuntut keadilan. Hari putusan akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan menjalani persidangan panjang, mendengarkan saksi ahli, rekaman bukti, dan perdebatan antara jaksa serta pengacara, kini saatnya hakim membacakan keputusan yang akan menentukan nasib Raka dan Melinda. Pagi itu, ruang sidang kembali dipenuhi oleh orang-orang. Media, kerabat, bahkan masyarakat yang penasaran. Semua hadir untuk menyaksikan akhir dari drama yang selama ini menjadi sorotan. Aku duduk di bangku pengunjung dengan hati berdebar. Arini di sampingku, menggenggam tanganku erat. Ini hari yang kamu tunggu, Sin. Bersiaplah. Apapun hasilnya, kamu sudah menang karena berani melawan. Aku mengangguk pelan. Aku hanya ingin keadilan, Rin. Bukan balas dendam. Tapi kalau hari ini hakim bisa menjatuhkan hukuman yang pantas, aku akan lega. Pukul 10 tepat. Hakim memasuki ruang sidang. Semua berdiri, lalu duduk kembali setelah dipersilakan. Suasana hening, hanya suara ketukan palu yang terdengar. Sidang perkara percobaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Raka Pratama dan Melinda memasuki tahap putusan. Setelah mendengar keterangan saksi, saksi ahli, alat bukti, serta pleidiu dan replik dari jaksa maupun penasihat hukum, majelis hakim akan membacakan putusan. Semua orang menahan napas. Hakim mulai membacakan putusan panjang. Suaranya tegas, jelas, penuh wibawa. Bahwa berdasarkan bukti rekaman video, hasil laboratorium, serta kesaksian saksi korban, terbukti terdakwa Raka Pratama dan Melinda dengan sengaja merencanakan dan melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban, Sinta Anggraini. Kata demi kata menegaskan kebenaran yang selama ini kuperjuangkan. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya membahayakan nyawa korban, tetapi juga mencederai nilai moral dalam rumah tangga, serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Menimbang pula bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa. Suasana ruang sidang semakin menegangkan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Raka Pratama dengan pidana penjara selama 18 tahun, dan terdakwa Melinda dengan pidana penjara selama 15 tahun. Suara hakim menggema di seluruh ruangan. Seketika, ruang sidang riuh. Beberapa orang bersorak pelan. Ada yang bertepuk tangan. Ada juga yang hanya menghela napas lega. Aku sendiri menutup mata sejenak. Lalu air mata jatuh begitu saja. Bukan karena sedih, tapi karena beban berat yang selama ini kupikul akhirnya menemukan jalan keluarnya. Raka berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat. Matanya melotot ke arahku. Ini nggak adil. Kamu sengaja menjebakku. Sinta, kamu akan menyesal. Teriaknya sambil menunjuk ke arahku. Petugas segera menahannya. Memaksanya duduk kembali. Melinda menangis histeris. Suaranya parau. Aku masih muda. Yang mulia, tolong kurangi hukumanku. Aku mohon. Hakim mengetuk palu. Cukup. Putusan sudah dibacakan. Jika terdakwa tidak menerima, silakan ajukan banding sesuai prosedur hukum. Sidang ditutup. Palu diketuk 3 kali. Persidangan resmi selesai. Saat keluar dari ruang sidang, puluhan wartawan langsung mengerubungiku lagi. Mikrofon dan kamera diarahkan padaku. Bu Sinta, bagaimana perasaan Anda mendengar putusan hakim? Apakah Anda puas dengan hukuman yang dijatuhkan? Apakah Anda masih ada niat untuk berdamai? Aku berhenti sejenak, menatap mereka dengan senyum tipis. Saya merasa lega. Putusan hakim hari ini membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang, meski sempat terasa sulit. Saya tidak pernah ingin membalas dendam, tapi saya ingin keadilan ditegakkan. Dan hari ini, saya mendapatkannya. Aku menunduk sejenak,
menahan emosi. Saya hanya ingin melanjutkan hidup saya dengan tenang. Semoga kasus ini jadi pelajaran bagi siapapun. Jangan pernah meremehkan kesetiaan seorang istri, dan jangan pernah bermain-main dengan nyawa manusia. Wartawan terus berteriak dengan pertanyaan. Tapi aku memilih melangkah pergi. Arini berjalan di sampingku, menepuk bahuku. Kamu kuat sekali, Sin. Aku bangga sama kamu. Aku tersenyum, walau masih berlinang air mata. Aku hanya perempuan biasa, Rin. Tapi aku tahu, kalau aku diam saja, mereka akan bebas begitu saja. Dan aku nggak mau jadi korban selamanya. Beberapa bulan setelah putusan itu, kehidupanku perlahan kembali normal. Aku kembali bekerja, kembali menata hidupku, dan mencoba menemukan kebahagiaan yang dulu sempat hilang. Rumah yang dulunya penuh dengan kenangan pahit bersama Raka, kini kubah menjadi tempat yang hangat dan penuh kedamaian. Arini sering datang menemaniku. Bahkan aku mulai berani membuka diri dengan orang-orang baru. Hidup memang tidak langsung sempurna, tapi setidaknya aku bebas. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit jingga. Angin sepau-sepau berhembus lembut, membuatku merasa damai. Aku menutup mata, mengingat semua yang sudah kulalui. Rasa sakit, pengkhianatan, racun yang hampir merenggut nyawaku, keberanian untuk pura-pura mati, hingga perjuangan panjang di pengadilan. Semua itu kini tinggal kenangan pahit yang justru membentukku menjadi lebih kuat. Aku berhasil, Mama, bisikku lirih, mengingat ibuku yang sudah tiada. Aku bertahan. Aku nggak jadi korban. Aku sudah menuntut keadilan. Dan aku yakin Mama pasti bangga. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa lega. Hidupku mungkin pernah hampir berakhir di tangan orang yang kucintai. Tapi takdir memberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk hidup, untuk memperjuangkan diriku, dan untuk menemukan arti kebebasan. Dan aku berjanji, kesempatan kedua ini tidak akan kusia-siakan. Aku tersenyum menatap langit senja. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa bebas. Tamat.